Saya akan memaparkan mengenai tugas sistem kontrol adaptif yang kedua, yaitu sistem kontrol adaptif pneumatik, yang mana saya membuat MATLAB dari mesin sortir botol minuman. Baik, yang pertama itu saya akan membahas Simulink yang sudah saya buat, di mana itu ada inputnya, terus ada sumnya, ada gain, dan transfer functionnya, serta ada scope-nya. Nah, dari Simulink yang sudah saya buat, pertama itu ada blok input, yang mana dia akan memberikan sinyal perintah, misalnya perintah untuk mencapai suatu nilai tertentu. Nah, sinyal ini kemudian masuk ke blok sum, di mana sinyal perintah dibandingkan dengan sinyal keluaran sistem, yang dikembalikan melalui jalur umpan balik. Nah, hasil perbandingan ini disebut error, yaitu selisih antara yang kita inginkan dan yang dihasilkan sistem. Error ini selanjutnya masuk ke blok proses, yang mana di blok proses berupa penguatan dengan nilai yang kita beri, yaitu 2. Artinya, error diperbesar 2 kali lipat, agar sistem bisa lebih cepat merespon perintahnya. Nah, setelah itu, sinyal masuk ke blok sistem yang berperan sebagai plan atau objek yang dikendalikan. Dari Simulink yang sudah dibuat, itu bersifat sederhana dan merespon dengan perlahan terhadap perubahan inputnya. Oleh sebab itu, hasil keluaran dari sistem ditampilkan pada blok output atau scope, sehingga kita bisa melihat bagaimana sistem merespon terhadap inputnya. Keluaran ini juga dikirim kembali ke SAM sebagai umpan balik atau feedbacknya, sehingga sistem akan terus menyesuaikan agar mendekati nilai yang diinginkan. Kemudian, secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan cara kerja pengendalian otomatis, yakni perintah diberikan, keluaran dibandingkan dengan perintah, kesalahan diperbaiki dengan penguatan, lalu hasilnya kembali dicek terus-menerus melalui umpan balik. Serta proses ini membuat sistem lebih cepat, lebih stabil, dan lebih terkontrol dibandingkan jika tidak ada umpan balik. Nah, selanjutnya dari Simulink yang sudah dibuat itu akan menampilkan grafik seperti yang terlihat di PPT. Nah, dari grafik tersebut terlihat bahwa hasil respon keluaran sistem kendali tertutup terhadap masukan step pada waktu awal. Nah, terlihat bahwa ketika input diberikan pada detik ke-0, keluaran sistem awalnya berada di 0. Kemudian naik dengan cepat sehingga sekitar detik kedua, setelah itu grafik mulai mendatar dan mencapai nilai akhir mendekati 0,67. Nah, bentuk kurva tersebut terlihat halus tanpa lonjakan atau tanpa adanya overshoot, sehingga menunjukkan bahwa sistem ini stabil dan berperilaku seperti sistem orde 1 yang sederhana. Namun, meskipun dia mengikuti perintah inputnya, terdapat error steady state karena keluarannya tuh berhenti di sekitar 0,67 dan tidak pernah mencapai satu nilai inputnya. Nah, hal ini menggambarkan bahwa dengan kendali proporsional saja sistem bisa merespon lebih cepat, tetapi tetap menyisakan selisih antara input yang diinginkan dan output yang tercapai. Jadi, grafik ini menjelaskan bahwa sistem cukup stabil dan cepat, tetapi belum sepenuhnya akurat karena masih ada kesalahan akhir. Ya, selanjutnya itu kesimpulan dari Simulink yang sudah dibuat, yakni sistem dengan kendali proporsional dapat merespon masukan dengan cepat dan stabil, namun tetap menyisakan error pada kondisi akhir. Nah, jika nilai gen yang dimasukkan tadi itu diperbesar, maka sistemnya akan semakin cepat dan error steady state akan semakin berkurang. Tetapi ada risiko yang akan ditimbulkan juga, seperti osilasi atau bahkan ketidakstabilan jika nilainya terlalu besar. Sebaliknya, jika gen yang kita masukkan itu diperkecil, maka sistem akan menjadi lebih lambat dan error steady state semakin besar, sehingga performanya menurun meskipun tetap stabil. Apabila karakteristik plannya diubah, maka menjadi lebih lambat. Maka waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai stabil juga lebih lama, walaupun bentuk responnya tetap serupa. Nah, untuk mengatasi error steady state-nya dapat ditambahkan kontrol integral atau PID, sehingga sistem mampu mencapai target input secara penuh. Tetapi hal ini juga berpotensi menimbulkan overshoot jika penyetelan atau pemberian nilai yang tidak tepat. Dengan demikian, pemilihan parameter kendali sangat menentukan apakah sistem menjadi cepat, akurat, stabil, atau justru berosilasi. Baik, mungkin sekian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.